Gevangelis ini film drama. Film ini agak berbeda dengan film lain ya. Mengangkat tema percintaan dengan cara yang lain gitu. Tentang romantisme, kemudian tentang perjuangan. Film itu diangkat ya dari kehidupan yang keras gitu. Juga ada actionnya yang brutal. Tapi lebih mengangkat ke sosial juga sih. Menurut aku ya film ini ya film yang logik. Semua realita kehidupan ada di dalam film ini. Bahwa hidup ini memang keras, hidup ini memang misteri. Sepasang kekasih yang tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pacar. Disitulah timbul masalah sebuah panjang. Cara bertuturnya berbeda. Itu karena pilihan. Jadi ada 3 masa Herlam ini, mulai dari dia waktu SMA, kemudian dia di penjara, di awal-awal penjara, kemudian Herlam 10 tahun berikutnya itu berbeda semua karakternya. Kalau di SMA ya Anita itu orang yang dia pelajar biasa, yang ceria, yang punya banyak teman gitu Masa ya. waktu dia di SMA, Herlam ini berasal dari keluarga yang sangat harmonis, berasal dari keluarga yang dia anak tunggal. Bapaknya itu seorang polisi dengan pangkat yang lumayan tinggi. Ketika pacaran sama Herla masuk ke kuliah, disitulah mulai ada banyak peristiwa yang terjadi yang membentuk karakter Anita ke 10 tahun ke depannya jadi sangat berubah. Nah, kehidupan di penjara itu lebih gila lagi. Di situ Herlam belajar betapa kerasnya hidup. Gitu, itu karakternya culun dan pinter juga sih. 10 tahun kemudian dia menjadi pengacara. Rehan itu tipe ke orang yang suka emosi. Cuman latar belakangnya dia tuh orang kaya. Kaya banget deh. Dan kehidupannya dia tuh bebas. Terserah dia. Dia punya banyak uang. Dan juga dia bebas kenapa? Karena ya orang tuanya udah ngedidik salah. Saya berperan sebagai Irwan, seorang komisaris besar polisi dengan jabatan Direktur Serse yang mempunyai karakter jujur, ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa hidup ini tidak hanya dengan kekuasaan semata. Jadi jujur dan tanggung jawab itu yang dipentingkan oleh tokoh Irwan ini. Di film ini saya berperan sebagai Kahar. Yaitu Kahar adalah seorang yang terpidana dengan kasus-kasus besarnya. Hingga dia harus menjalani hukuman sekian puluh tahun. Peran yang saya bawakan, saya menetapkan menjadi seorang yang misteri dengan gaya dingin, cool karakter, seolah dia seorang yang baik, yang ramah, tapi sebetulnya dalang dari semua ini adalah dia. Tunjuk untuk jadi ya ikutan main dah gitu, membantu. Nama peran utama jadi Revi kepo. Karakter di sini kepo, so tahu, pengen tahu masalah orang, padahal dia sama sekali nggak tahu. Di film Gevangelis aku meranin sebagai Sutarno. Sosok seorang Sutarno ini seorang preman yang melankolis. Aku nyampe Jogja sebelum syuting itu ada 4 hari ready. Untuk mencari chemistry antara satu peran dengan peran yang lain. Ngejiwain peran ini juga dari kehidupan gue juga sih. Dan buat gue itu asik banget. Cuman di sini gue banyak dibimbing juga sama orang-orang di lokasi, terutama Mas Dwi. Dengan gaya penyutradaraan yang berbeda dengan rekan sutradara yang lain.
Menurut gue dia sutradara yang bisa menyuntikkan keyakinan ke pemainnya gitu. Aku lihat banget kalau Mas Dwi itu sangat memperhatikan detail-detail di film ini. Walaupun memang terkadang kita harus pulang pagi, kita harus set yang begini, tapi enjoy. Kita tahu semua itu dilakukan demi terbaiknya film ini. Jadi ya menurut aku ya patut banget ditonton ya, karena ya pokoknya kita menyajikan hal yang beda. Ini yang sangat menarik sekali, apakah dia bisa berkumpul kembali dengan Anita, sementara Anita masih ragu. Yang satu udah ada di penjara, yang satu dengan kehidupannya yang lain yang ternyata tidak sebahagia yang mungkin dibayangkan. Sekarang pertanyaannya juga, ketika si Kahar bebas ini sudah terputus di situ aja nih. Aku nggak mungkin malah menceritakan gimana detailnya film ini, karena mungkin lebih seru nanti kalau ditonton langsung gitu kan. Sumpah mampus gue juga rela gitu. Nah, ini yang harus Anda saksikan. Sajian film terbaru yang akan membuat Anda mengharu diri. Pengen tahu? So, don't skip this movie, you gotta see this movie. Silakan Anda menonton.